versi 4.0 Badan Akreditasi Perguruan Tinggi. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya tidak panjang lebar, kita lebih baik lebih lama dengan narasumber kita yang akan berbagikan ilmunya. Oke, untuk Bapak Ibu saya harapkan selama kita kegiatan ini, kalau bisa kamera yang buka, suaranya dimatikannya agar kita dengar jelas dari narasumber kita. Jadi Bapak Ibu, kita mulai ya kegiatan kita. Saya serahkan kepada Ibu Nurul. Silakan Ibu Nurul. Terima kasih kepada Ibu Hotma Tiolina Siregar selaku pembawa acara. Bapak Ibu yang saya hormati, yaitu para pimpinan dan para dosen di Universitas Kualite, saya mengucapkan selamat bertemu kembali. Kemarin kan sudah kenalan ya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini membawa manfaat bagi kita semua. Jadi mohon izin Bapak Ibu ya untuk saya memulai acara ini dengan share screen ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, apakah PPT saya sudah terlihat di hadapan Bapak Ibu semua? Sudah Bu, sudah kelihatan. Ya, ya baik, terima kasih. Siang hari ini saya diberi tugas oleh pihak panitia dataser dari Universitas Kualite untuk berdiskusi gitu ya, ngobrol-ngobrol sharing tentang penyiapan persyaratan akreditasi program studi. Jadi ini mohon pada slide saya yang kedua ini tidak menjadikan beban bagi Bapak Ibu semua ya. Saya akan menyampaikan outline kita untuk 10 hari ini, jadi tentang penyiapan persyaratan akreditasi program studi. Hari ini kita akan diskusi tentang instrumen akreditasi program studi atau IAPS versi 4.0 Badan Akreditasi Perguruan Tinggi BAN-PT. Kemudian hari kedua yaitu akan berdiskusi tentang penyusunan laporan kinerja program studi dan laporan evaluasi diri atau LED, yaitu tentang kondisi eksternal dan profil unit pelaksana program studi atau UPPS. Tatap muka ketiga atau tatap maya ketiga yaitu tentang penyusunan LKPS dan LED kriteria 1 tentang visi, misi, tujuan dan strategi, dan kriteria 2 yaitu tata pamong, tata kelola dan kerjasama. Kemudian untuk hari keempat tentang penyusunan LKPS dan LED kriteria 3 yaitu mahasiswa dan kriteria 4 yaitu sumber daya manusia. Kemudian hari kelima tentang penyusunan LKPS dan LED kriteria 5 yaitu keuangan, sarana dan prasarana. Hari keenam tentang penyusunan LKPS dan LED kriteria 6 yaitu tentang pendidikan. Hari ketujuh tentang penyusunan LKPS dan LED kriteria 7 yaitu penelitian dan kriteria 8 yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kemudian hari ke-8 tentang penyusunan LKPS dan LED kriteria 9 yaitu luaran dan capaian tridharma, analisis dan penetapan program pengembangan UPPS dan PS. Hari ke-9 ini mohon Bapak Ibu nanti presentasi perwakilan dari Fakultas Eksakta, draft LKPS dan LED ya dari IAPS versi 4.0 BAN-PT, dan hari ke-10 mohon presentasi perwakilan dari Fakultas Sosial Humaniora ya sama yaitu draft LKPS dan LED versi IAPS versi 4.0. Kemudian ini kalau
di situ saya lihat jadwalnya itu sebetulnya hari ke-10 itu adalah tentang seminar tentang persiapan pelaksanaan akreditasi program studi. Ini saya boleh bertanya kepada siapa ya? Karena kalau kemarin kami menanyakan kepada pengelola Dataser di Dikti gitu, kalau 10 hari itu harus digunakan khusus kegiatan Dataser. Jadi kalau ada seminar itu sebaiknya dilakukan di luar 10 hari kegiatan Dataser itu. Ya, Bu, ya. Nanti ya. Karena kemarin kami kalau hari kelima gitu, hari keempatnya seminarnya Bu, yang ada seminar workshop. Jadi ini 10 hari berarti hari ke-11-nya lah Bu buat seminar workshopnya gitu ya Bu ya. Kemungkinan ya Bu ya, karena kemarin tidak boleh menggunakan waktu seminar di waktu kerja Dataser, begitu katanya pihak pengelola. Jadi kalau seandainya nanti mau melakukan seminar itu boleh yang penyelenggaranya kan Universitas Quality, boleh mengundang orang dari luar sebagai pemateri begitu. Tapi juga sebagai keynote speaker selain orang dari luar dan orang dari Universitas Quality juga boleh mengundang Dataser gitu, tapi tidak boleh katanya menggunakan yang 10 hari ini. Kalau memang nanti misalnya saya diminta sebagai salah satu keynote speaker di sana, maka saya izin untuk tidak dilakukan pada hari Selasa, karena kalau saya lihat hari ke-11 itu hari Selasa, saya mintanya hari Kamis, karena saya hari ke-11 ini yaitu Selasa tanggal 27 Oktober itu ada akreditasi internasional di program studi kami, dan kebetulan saya adalah kepala laboratorium, jadi harus siap untuk diwawancara kalau seandainya memang itu ada yang harus dijelaskan kaitannya dengan laboratorium kami begitu. Oh, kalau gitu Bu nanti kami dari panitia apa dulu Bu ya, bicara sama ketua panitia Bu ya. Baik, berhubung baik, ketua panitia ya. ada lagi ikut acara belajar acara wisuda, nanti kami hubungi Ibu lagi ya Bu. Oh baik, ya. Tetapi ini ya Bu ya, bahwa Dataser tidak wajib untuk menjadi keynote speaker pada acara seminar tersebut, begitu. Ya, ini nanti tolong disampaikan ya Bu ya. Tapi kalau mau mengundang boleh, tapi tidak wajib. Jadi tidak harus bahwa Dataser harus terlibat di situ, tapi untuk kalau seandainya diundang itu diperkenankan gitu. Katanya pihak pengelola seperti itu kemarin. Jadi harus dilakukan di luar waktu yang 10 hari itu, dan Dataser tidak wajib untuk menjadi keynote speaker. Jadi diperkenankan misalnya Universitas Quality menyelenggarakan sendiri, kemudian nanti mengundang orang lain, atau bahkan orang dalam Universitas Quality sendiri, karena setelah mendapatkan materi ini yang akan menjadi pembicara pada acara seminar tersebut, begitu Bu katanya. Oke Bu, nanti kami bicarakan lagi ya Bu ya. Nanti ya baik, ya. Jadi itu kaitannya tentang outline ya Bapak Ibu. Baik, kita akan mulai dengan instrumen akreditasi program studi versi 4.0. Saya yakin kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan ini ya, yang kemarin sudah diajukan, bahkan perguruan tinggi sudah mengajukan dan sudah keluar nilainya baik, berarti itu sistem penjaminan mutunya sudah berjalan, karena kalau sistem penjaminan mutunya belum berjalan itu tidak akan bisa terakreditasi dengan baik sekali ataupun unggul. Jadi di sini akreditasi itu adalah bentuk penilaian atau evaluasi kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi seperti BAN-PT atau badan mandiri seperti LAM ya di luar perguruan tinggi. Kemudian untuk tujuannya dan manfaatnya, yang pertama, mengapa
harus dilakukan akreditasi, yaitu untuk memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi kriteria mutu yang ditetapkan oleh Ban PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat atas penyelenggaraan program pendidikan yang tidak memenuhi kriteria. Yang kedua adalah untuk mendorong perguruan tinggi sebagai unit pengelola program studi dan program studi untuk terus-menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi. Yang ketiga, hasil akreditasi nantinya akan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi dana, serta mendapat pengakuan dari badan atau instansi yang berkepentingan. Jadi misalnya mau digunakan untuk transfer kredit internasional, mau kuliah di luar negeri, itu bisa. Alasan mengapa dilakukan penyesuaian IAPS 3.0 menjadi IAPS 4.0. Yang pertama, instrumen itu perlu disesuaikan dengan regulasi terkini terkait akreditasi. Dan yang kedua, adanya pergeseran orientasi perguruan tinggi menuju ke arah peningkatan efisiensi eksternal. Yang ketiga, diperlukan untuk rekognisi atau pengenalan antar lembaga penjaminan mutu. Dan yang keempat adalah diperlukan untuk meningkatkan mutu dan akuntabilitas proses akreditasi. Dan yang kelima adalah diperlukan untuk mengembangkan kerangka penjaminan mutu yang komprehensif melalui integrasi sistem penjaminan mutu internal atau SPMI dan sistem penjaminan mutu eksternal atau SPME. Itu alasannya mengapa menjadi IAPS 4.0. Kemudian perubahan mendasar pada IAPS 4.0 ini yang pertama, perubahan tanggung jawab pengusulan dokumen akreditasi dari ketua atau koordinator program studi menjadi pimpinan unit pengelola program studi, ya. Jadi kalau dulu itu yang mengajukan adalah ketua atau koordinator PS, sekarang yang mengajukan adalah pimpinan UPPS atau pimpinan unit pengelola program studi. Yang kedua, adanya pergeseran paradigma dalam akreditasi dari input process base ke output outcome base. Jadi outcome base accreditation yang dimaksud pada APS atau akreditasi program studi adalah luaran dan capaian pendidikan terkait dengan mahasiswa dan lulusan. Kemudian perubahan tugas pengusul akreditasi dari mengisi borang ke melakukan evaluasi diri yang terkait dengan pengembangan unit pengelola program studi dan program studi. Jadi bukan hanya mengisi borang, tetapi nanti juga harus dipikirkan bagaimana pengembangannya untuk periode yang akan datang. Kemudian juga perubahan tugas asesor dari mendeskripsikan data dan informasi menjadi melakukan asesmen atas hasil evaluasi diri dari PS. Yang berikutnya adalah pergeseran natur proses akreditasi dari quality check menuju quality assurance dalam rangka peningkatan mutu berkelanjutan dan pengembangan budaya mutu. Dan yang terakhir adalah adanya pelibatan pengusul akreditasi dalam pemberian umpan balik penyusunan laporan akreditasi. Jadi itu adalah beberapa perubahan mendasar pada IAPS 4.0 dibandingkan dengan IAPS 3.0. Kemudian landasan hukumnya apa? Yang pertama, melakukan perubahan itu adalah Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Yang kedua, tentang Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Yang keempat adalah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dan yang keempat adalah Peraturan Menteri Ristek
Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 50 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Yang kelima adalah Peraturan Menteri Ristek Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 51 tahun 2018 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Itu adalah dasarnya, ya. Kemudian dimensi penilaiannya. Yang pertama, mutu kepemimpinan dan kinerja tata kelola. Di sini meliputi integritas, visi dan misi kepemimpinan, tata pamong, sistem manajemen sumber daya, kemitraan strategis, dan sistem penjaminan mutu internal. Untuk mutu dan produktivitas luaran dan capaian berupa mutu lulusannya, produk ilmiah dan inovasi, kemudian kemanfaatan bagi masyarakat, baik oleh dosen maupun oleh mahasiswa. Kemudian mutu proses, di sini mencakup proses pembelajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan suasana akademik. Kemudian untuk mutu input, meliputi sumber daya manusia, di sini dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa, kurikulum, sarana dan prasarana, keuangan atau pembiayaan dan pendanaan. Ini adalah kriteria penilaiannya, ada 9. Kriteria 1 tentang visi, misi, tujuan, dan strategi. Yang kedua, tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. Yang ketiga adalah mahasiswa. Yang keempat, SDM. Yang kelima adalah keuangan, sarana, dan prasarana. Yang keenam, pendidikan. Yang ketujuh, penelitian. Yang kedelapan, pengabdian kepada masyarakat. Dan yang terakhir adalah luaran dan capaian tridharma perguruan tinggi. Kemudian desain penilaiannya. Jadi penilaian dilakukan berbasis LED atau laporan evaluasi diri dan laporan kinerja program studi atau LKPS yang berisi indikator kinerja kuantitatif yang mencerminkan pemenuhan dan atau pelampauan standar nasional pendidikan tinggi. Jadi LED dan LKPS nanti yang akan dibuat dan dikirim ke Ban PT melalui Sabto. LED merupakan unsur utama penilaian dalam IAPS 4.0 dan berisi tentang analisis komprehensif, tentang penetapan strategi pencapaian standar, upaya pencapaian standar, analisis ketercapaian dan atau ketidaktercapaian standar berdasarkan strategi yang ditetapkan, serta rencana dan strategi pengembangan yang akan dilakukan. Penilaian dalam IAPS dilakukan dengan menggunakan LED dan LKPS yang dinilai secara terintegrasi, jadi tidak bisa dipisah antara satu dengan yang lainnya. Untuk proses asesmen meliputi asesmen kecukupan, asesmen lapangan, dan validasi oleh Dewan Eksekutif atau validator yang ditugaskan oleh Dewan Eksekutif. Asesmen kecukupan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing anggota panel asesor dengan diikuti proses rekonsiliasi dan validasi untuk menghindari inkonsistensi laporan masing-masing asesor. Untuk asesmen lapang dilakukan oleh panel asesor. Kegiatan utama yang dilakukan oleh panel asesor adalah konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak yang terkait, baik terhadap pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, pengguna lulusan, atas data dan informasi dalam dokumen LKPS dan LED yang telah disampaikan ke Ban PT sebelumnya. Ini adalah status dan peringkat akreditasi. Jadi, kalau nilai akreditasinya itu lebih besar dari 361, dengan standar perlu terakreditasi terpenuhi, standar perlu peringkat unggul terpenuhi, maka status peringkatnya adalah unggul. Dengan nilai akhir lebih besar sama dengan 361, syarat perlu terakreditasi terpenuhi, tapi kalau syarat perlu peringkat
unggul tidak terpenuhi meskipun nilainya sudah di atas 361, maka status peringkatnya adalah baik sekali. Kemudian jika nilai akhirnya berkisar antara 301 sampai kurang dari 361 dengan syarat perlu terakreditasi terpenuhi, syarat baik sekali terpenuhi, maka status akreditasinya baik sekali. Akan tetapi kalau syarat baik sekali tidak terpenuhi, maka peringkat akreditasinya menjadi baik. Jadi kalau syarat baik sekalinya tidak terpenuhi meskipun nilainya tinggi, tidak bisa terakreditasi baik sekali, tapi menjadi baik karena ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kemudian jika nilai akhirnya antara 200 sampai kurang dari 301 dengan syarat perlu terakreditasi terpenuhi, kemudian syarat unggul maupun baik tidak terpenuhi, nilainya adalah baik atau akreditasinya baik. Dan untuk nilai akhir yang lebih dari 200, jadi meskipun lebih dari 200, tapi kalau syarat perlu terakreditasi tidak terpenuhi, meskipun syarat unggul dan baik sekali terpenuhi atau tidak terpenuhi, maka dia tidak terakreditasi. Demikian juga yang nilai akhir dari akreditasinya kurang dari 200, maka statusnya tidak terakreditasi. Apakah yang dimaksud dengan syarat perlu terakreditasi? Di sini, yang pertama adalah skor butir penilaian penjaminan mutu, yaitu keterlaksanaan sistem penjaminan mutu internal, akademik, dan non-akademik, nilainya harus lebih besar sama dengan 2. Kemudian skor butir penilaian kecukupan jumlah dosen tetap program studi harus lebih besar sama dengan 2. Kemudian skor butir penilaian kurikulum, di sini diperlukan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI atau SKKNI, kemudian ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran, juga nilainya harus lebih besar sama dengan 2. Jika 1 atau lebih butir penilaian tersebut tidak terpenuhi, maka program studi tidak bisa terakreditasi. Jadi 3 hal ini yang merupakan syarat perlu terakreditasi. DTPS, penjaminan mutu, kurikulum, lebih besar sama dengan 2. Kemudian syarat peringkat unggul ini. Skor butir penilaian kualifikasi akademik DTPS, yaitu dosen tetap perguruan tinggi yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti PS yang diakreditasi lebih besar sama dengan 3,5. Kemudian jabatan akademik DTPS lebih besar 3,5. Waktu tunggu mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan skornya juga harus lebih besar sama dengan 3,5, dan kesesuaian bidang kerja mahasiswa lulusan atau alumni harus lebih besar sama dengan 3,5. Jika 1 atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi program studi akan ditetapkan menjadi baik sekali. Jadi bukan unggul kalau ada salah satu yang kurang dari 3,5. Jadi itu untuk syarat unggul, syarat peringkat unggul. Kalau ini untuk syarat peringkat baik sekali, skor butir penilaian kualifikasi akademik DTPS lebih besar sama dengan 3, jabatan akademik DTPS lebih besar sama dengan 3, waktu tunggu mahasiswa untuk mendapatkan pekerjaan lebih besar sama dengan 3, dan kesesuaian bidang kerja lebih besar sama dengan 3. Jika salah satu atau lebih butir penilaian tidak terpenuhi, maka peringkat terakreditasi PS akan
menjadi baik, tidak bisa baik sekali ya. Kemudian ini adalah alur proses akreditasi. Jadi setelah melakukan usulan akreditasi, yaitu penyampaian dokumen oleh PT lewat Sabto, akan dilakukan pemeriksaan, revisi, dan notifikasi diterima. Kemudian nanti Ban PT akan menugaskan asesor, jadi melakukan penawaran kepada asesor disesuaikan dengan ketersediaan prodi dan asesor. Kemudian akan melakukan asesmen kecukupan ya, dilakukan secara online dan dilaksanakan dalam kurun waktu 3-6 hari. Setelah itu validasi asesmen kecukupan 3-7 hari dan dilanjutkan dengan asesmen lapangan 3 hari proses lapangan, penyelesaian laporan dan upload hasil. Selanjutnya validasi AL kira-kira waktunya 7 hari. Setelah itu akan dilakukan penetapan hasil. Jadi seperti itu. Kemudian ini masa berlaku akreditasi. Masa berlaku akreditasi program studi untuk semua peringkat akreditasi adalah 5 tahun. Perguruan tinggi yang tidak terakreditasi atau yang ingin mengajukan reakreditasi dapat menyampaikan usulan untuk diakreditasi kembali setelah melakukan perbaikan-perbaikan. Berarti paling cepat 1 tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat keputusan penetapan status terakreditasi atau tidak terakreditasi oleh Ban PT. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini saya ingin menyampaikan apa saja sih yang harus dipersiapkan gitu untuk menyusun akreditasi, meskipun Bapak Ibu selama ini sudah melakoninya ya. Ini sebentar, Endang mana? Kita diskusi aja sudah Bapak Ibu. Mungkin ini Bu Hotma ini sudah mengirim ya, sudah mengirim dokumennya lewat Sabto, tinggal menunggu bagaimana progresnya. Ya, boleh kita untuk berdiskusi. Jadi kita yang penting itu bagaimana ini membuat ada data yang diisikan gitu ya Bu ya, yang penting ya Bu ya. Misalnya nanti kaitannya dengan kerjasama, dengan penelitian, dengan pengabdian, kemudian paten, dan lain-lainnya itu bagaimana supaya nanti jumlah yang dimasukkan itu bisa banyak sehingga nanti bisa meningkatkan akreditasinya. Karena kalau misalnya cara mengisinya saja itu bisa ya dibaca di pedoman penyusunan, tapi kalau yang mau diisikan tidak ada itu kan jadinya susah ya Bu ya. Ya. Kalau itu pedoman penyusunannya itu ada, tapi yang penting ini yang mau diisikan ini loh apa ada dokumen-dokumen pendukungnya, misalnya sudah melakukan penelitian, sudah melakukan publikasi, sudah melakukan pengabdian masyarakat, sudah buat paten, kemudian sudah nulis buku, baik itu yang buku ajar maupun yang lain-lainnya. Yang ini kan untuk bisa mendongkrak akreditasi kan itu semuanya harus ada ya. Kalau tata caranya itu bisa dipelajari, gampang itu nanti caranya seperti ini. Tapi ya yang harus diisikan ini harus ada. Jadi kegiatan-kegiatan itu harus ada, harus dilakukan dan harus ada buktinya semuanya kan gitu ya, karena semuanya nanti harus diupload untuk bisa menjadi meningkat peringkat akreditasinya. Jadi tidak hanya belajar untuk menyusun dokumennya, tetapi menyediakan, mempersiapkan semua yang akan diisikan itu harus ada. Jadi harus banyak kegiatan. Mari Bu Hotma.
Terima Silakan. kasih Bu Nurul, memang betul itu kata Ibu ya, menyediakan bahannya. Iya. Kadang kami kemarin nyusun orang itu begitu Bu. Kadang kami minta sama dosennya mana yang belum melengkapi data-data mereka. Padahal seperti kami kan setiap satu semester harus wajib buat penelitian pengabdian. Kadang dosen itu lupa menguploadnya ke web PPMI atau LPPM gitu. Jadi tiba ada kegiatan borang ini, jadi kami pun kadang coba nelfoni dosen-dosennya untuk meminta kegiatan mereka gitu. Betul sekali, itu di mana-mana masalahnya seperti itu, Bu. Jadi nanti kalau mau menagih ya meminta kegiatan apa sih yang sudah dilakukan oleh masing-masing dosen itu sulitnya luar biasa. Ya, padahal untuk kepentingan bersama ya, Bu ya, bukan untuk kepentingan individu. Nah, kalau mereka misalnya tidak menyerahkan ini, saya sudah melakukan penelitian ini judulnya tahun sekian, kemudian ini hasilnya, publikasinya ini, jurnalnya ini, volumenya ini, kemudian nomornya ini, halamannya ini alamat URL-nya, itu tidak bisa kita jalan sendiri kan ya, Bu ya. Karena kan begitu banyak dosen kan Bu, kan tidak mungkin saya juga terlibat juga, saya kebetulan di SPNI Bu, gugus penjamin mutu. Jadi kami gugus penjamin mutu kan kalau ada kegiatan akreditasi kami memang pendamping ya Bu ya, dilibatkan kan. Jadi kami kadang meminta sama dosen kelengkapannya, sebenarnya bukan tidak ada dosen yang kelengkapannya, karena setiap semester mereka lakukan. Jadi kadang mereka lupa atau lupa mengupload. Kami di quality sudah, di orang IT sudah buat tempat-tempatnya Bu, di mana ngupload kegiatan kita, dosennya pada umumnya. Kadang dosen ini gitulah Bu, lupa menyimpannya, menguploadnya yang sudah disediakan, Jadi begitu tiba harinya, jadi kami kadang kewalahan. Mana nih dokumennya, yang mana dokumennya, gitu. Iya. Itu luar biasa capeknya untuk mencari itu ya, Bu ya. Betul, Bu. Kalau sudah ada tinggal masukkan gitu, Bu, klik copy paste gitu diletakkan. Tapi ini loh bahan bakunya ini loh yang harus ada dulu kan gitu ya. Iya. Iya, Bu. Itu kami ada caranya begini, Bu. Jadi kalau misalnya kan setiap ada kegiatan itu dosen akan mengajukan surat tugas ya. Jadi ketika mengajukan surat tugas, maka syaratnya beliaunya ini harus menuliskan judul kegiatannya apa, kemudian misalnya publikasi ya, mengajukan surat tugas bahwa saya sudah melakukan publikasi artikel misalnya, judulnya harus ditulis, jurnalnya harus ditulis, kemudian volumenya, tahunnya, volumenya, halamannya, kemudian alamat URL-nya. Jadi nanti ini harus di record. Jadi ini disimpan data ini oleh pihak administrasi. Begitu. Sehingga nanti kalau seandainya kita membutuhkan, kita tinggal membuka itu. Bahkan kalau sekarang kan sistemnya online. Jadi itu data itu akan tersimpan karena kita mengajukannya online gitu. Iya, Bu. Jadi iya, untuk memudahkan daripada menagih satu persatu. Jadi setiap kali minta surat tugas harus disertai dokumen pendukungnya gitu secara online. Jadi kalau misalnya itu jurnal ya harus ada alamat URL-nya. Kemudian kalau laporan, misalnya laporan pengabdian, maka dia harus menyertakan laporan dalam bentuk PDF-nya. Itu harus disertakan dalam dokumen pengajuan surat tugas tadi. Seperti itu semuanya. Misalnya mengikuti seminar internasional. Kan mengajukan surat tugas setelah mengikuti seminar internasional, itu sertifikatnya harus juga di-scan, kemudian dibuat untuk melengkapi ini sebagai dokumen yang harus disertakan ketika mengajukan surat tugas tadi.
Jadi harus selalu disertai dokumen pendukungnya. Nanti ada bagian pengarsipan ya. Pengarsipan kan di TU itu ada pengarsipan. Itu setiap kali surat yang masuk itu sudah direkod di sana sehingga setiap hari misalnya oh hari ini ada yang mengajukan surat tugas tentang ini, dokumen pendukungnya ini. Kemudian surat tugas kedua tentang ini, dokumennya ini. Begitu. Jadi supaya untuk bisa antisipasi kesulitan dalam mengumpulkan data pendukung untuk mengurus akreditasi gitu. Karena memang kalau kita minta ke dosen satu-satu, mungkin ya ada dosen yang sedang senggang, tapi kan ada juga yang aduh repot saya sedang sibuk ini seringkali dimintai data ini kan begitu ya Bu ya. Jadinya seperti itu. Itu untuk antisipasi. Memang IT dari kampus lagi membangun seperti itu, Bu. Jadi kantor akreditasi tidak sibuk lagi meminta kepada dosen-dosen lain. Itu sedang dibangun, Bu. Iya. Jadi akan dibuat kamar-kamarnya LPPM, Betul. Betul. Ya. Betul. Jadi harusnya setiap dosen itu ada, Bu ya. Kalau di sistem kami ada yang namanya SIADO. Ini sistem informasi untuk dosen. Jadi nanti seperti saya misalnya ada nama saya, kemudian nanti pengabdian masyarakatnya sudah terkumpul di situ dengan identitas yang lengkap, kemudian pengabdian penelitiannya, artikel yang dipublikasikan, kemudian kegiatan penunjangnya begitu. Jadi nanti tidak lagi akan menjadi suatu masalah yang besar ketika itu dibutuhkan karena memang itu membutuhkan waktu yang luar biasa. Baik, terima kasih. Kita buka tanya jawab boleh kan, Bu? Boleh, silahkan Bu. Di kolom chat ada yang bertanya, Bapak Bukti, sama saya ini Bu, mohon penjelasannya tentang dosen DTPS dan dosen DT yayasan. Maksudnya yang bukan linear. Sementara pengalaman sebagai praktisi lama berkembang dalam S1. Ya, ini kepada Bapak Bukti Hasiholan. Mohon maaf untuk dosen yang mengajar di S1 ya. Ini kan syaratnya adalah lulusan S2 ya, Bu ya? Iya, Bu. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan dosen tetap program studi berarti dia memang merupakan dosen tetap di program studi tersebut dan mengajarnya mata kuliah yang ada kaitannya dengan program studi tersebut. Jadi kalau misalnya di Fakultas Pertanian kemudian dia juga dosen tetap di situ tetapi mengajarnya bahasa Indonesia itu berarti bukan DTPS. Tetapi dosen tetap begitu saja. Jadi tidak bisa dimasukkan di dalam dosen tetap program studi. Tapi kalau misalnya dia mengajarnya misalnya tentang pemulihaan tanaman, kemudian yang ada kaitannya dengan pertanian, tentang hama, dan lain-lain, itu bisa dimasukkan di DTPS. Kemudian dosen tetap yayasan. Ini mohon maaf memang untuk peraturan dari Dikti untuk yang mengajar S1 itu harusnya sudah punya ijazah S2 begitu. Jadi kalau ini berarti kalau tidak memiliki ijazah S2 mohon maaf tidak bisa dimasukkan di dalam kelompok, tidak bisa dihitung di dalam DTPS ini karena dari sisi syarat administrasi yaitu harus S2 itu belum terpenuhi. Meskipun itu sudah memiliki pengalaman praktek atau sebagai praktisi yang sudah sangat lama di luar, maksudnya di luar perguruan tinggi. Tapi untuk ini nanti ada sendiri yang praktisi untuk yang IAPS 4.0 ini kan ada sendiri nanti kolom ya tabel yang bisa diisikan tentang kegiatan dosen praktis, maksudnya
pengajar praktis yang dari perusahaan apa misalnya yang ada kaitannya dengan program studi itu, kemudian diundang untuk memberikan materi di kelas tersebut. Misalnya kalau saya dari peternakan ya, kami sering mengundang praktisi dari perusahaan breeding farm misalnya, kemudian dari perusahaan teknologi hasil ternak misalnya pabrik ice cream, kemudian pabrik sosis dan lain-lain itu praktisinya kita undang untuk memberikan materi di kelas ataupun tatap muka seperti ini, dan itu bisa dimasukkan ya karena memang itu dibutuhkan sekarang. Ini pengajar praktisi dari luar berapa kali sudah mengundang praktisi untuk memberikan materi di kelas tersebut baik secara online atau secara daring maupun secara luring, dan ini memang sekarang dibutuhkan dengan banyaknya praktisi yang mengajar. Ini akan menginformasikan kepada mahasiswa, ini loh di perusahaan kami itu yang dibutuhkan seperti ini, begitu, sehingga nanti yang namanya program studi juga akan menyesuaikan nanti kurikulumnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, di mana nanti alumni kita itu akan bisa diterima bekerja di sana, begitu. Makanya banyak mengundang praktisi-praktisi dari pakan ternak, dari teknologi hasil ternak, dan lain-lain, supaya mahasiswa tahu di lapang itu yang dibutuhkan seperti ini. Demikian juga pengelola tahu, ini loh kurikulum yang dibutuhkan itu yang memenuhi permintaan kami seperti ini. Jadi dari pihak kurikulum nanti bisa menyesuaikan. Kemudian mahasiswa tidak akan hanya belajar teori dari dosennya, tetapi para praktisi yang mana yang sudah bekerja di perusahaan itu akan sharing pengalamannya kepada para mahasiswa. Demikian juga dosennya juga akan mengetahui, oh seperti itu yang dibutuhkan, sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan di lapang. Karena nanti mahasiswa ini yang menjadi ujung tombak supaya dia tetap bisa bekerja dengan mudah, bisa diterima, kemudian yang sesuai dengan bidangnya, itu yang diharapkan. Jadi begitu ya Bapak Bukti Hasiholan. Baik, Mbak Ibu, terima kasih. Bagaimana Pak Bukti? Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Iya, selamat siang Bu, Ibu. Selamat siang Pak. Iya, sudah terjawab sedikit sebagian, tapi ada yang ingin saya sampaikan lagi penjelasan dari Ibu. Kemarin akreditasi di agroteknologi Fakultas Pertanian Quality. Nah, begitu Bu. Nah, asesor mengatakan saya itu bukan DTPS, bukan dosen tetap program studi. Nah, karena S2 Bapak itu dari Fakultas Ekonomi. Jadi mengganggu ke dalam penilaian. Penilaian. Di samping penilaian, nasib saya pun jadi terganggu pula, bukan begitu? Memang saya 20 tahun saya di perkebunan. Kemudian ada kesempatan dulu ambil kedua S2, kita nggak menyangka ujungnya jadi dosen juga, Bu, begitu. Saya pikir hanya kuliah begitu aja, rupanya diterima jadi dosen. Tetapi dosen di Fakultas Pertanian. Nah, ternyata ketika asesor datang mau mengakreditasi Fakultas Pertanian, Saintex, pihak mereka tidak memasukkan saya sebagai DTPS. Anda hanya sebagai DT, dosen tetap yayasan. DTPS Anda di ekonomi. Begitu, Bu. Nah, itu yang sampai sekarang saya, ya bagaimana nasib ke depannya. Begitu, Bu. Jadi penjelasan, Bu. Iya, Pak Bukti, memang yang digunakan sebagai acuan itu adalah ini ijazah terakhirnya yang sesuai dengan program studi itu. Kalau program studi itu adalah agroteknologi ya Pak ya. Iya. Sedangkan Bapak ijazah terakhirnya adalah dari Fakultas Ekonomi kan begitu. Iya, ya. Sedangkan yang DTPS, definisi DTPS itu adalah dosen tetap yang ilmunya berkaitan langsung dengan program studi yang diakreditasi gitu. Kalau Bapak misalnya S2-nya pertanian,
Nah, itu baru Bapak boleh dimasukkan di dalam DTPS begitu. Begitu memang Pak aturannya. Karena untuk dosen itu memang sebaiknya linear untuk menghindari yang seperti ini. Ya. Iya. Jadi itulah Bu yang sehingga wewenang kita sebagai pendidik di agroteknologi menjadi terbatas, termasuk sebagai dosen pembimbing dan sebagainya, Bu. Karena peraturan baru yang kemarin ketika datang akreditasi. Kalau ini memang Bu, kalau itu memang benar, berarti saya Bu harus pindah ke jurusan lain, Bu. Demikian, Bu. Mungkin ke Fakultas Ekonomi saja, Pak. Ekonomi, Bu ya. Ya. Nah, ya. Inilah yang saya katakan tadi kaitannya dengan praktisi lama bergelut di bidang perkebunan. Ya. Memang manajemen ekonomi juga ada di perkebunan, semua ada, semuanya ada memang. Nah, cuman kita karena kemarin itu terkhusus di prodi agroteknologi cukup lama, mungkin sudah ada sekian tahun gitu, memang berat juga beralihnya Bu begitu. Oke lah Bu, terima kasih penjelasan Bu. Memang terima kasih kembali Pak Bukti. Memang ijazah terakhir yang digunakan gitu. Ya. Baik, terima kasih pada Pak Bukti. Baik Bapak Ibu, silakan ada yang dipertanyakan pada dokter kita. Bapak Ketua Prodi. Ibu yang lain silakan. Yang biasa bergelut di akreditasi nih Bu, Ketua Prodi, Dekanat. Iya. Iya, KPS, kemudian ketua jurusan atau yang di apa? Kalau di tempat saya itu yang di tingkat fakultas itu gugus jaminan mutu namanya. Kalau di jurusan itu unit jaminan mutu, tapi kalau di pusat namanya pusat jaminan mutu kalau di universitas. Jadi ada PJM, ada GJM, ada UJM. Semuanya ini kan yang selalu akan mengerjakan dokumen akreditasi selain nanti dibantu oleh tim task force yang lainnya kan gitu ya. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Kebetulan Bu karena mau persiapan wisuda mungkin Ketua Prodi Dekanat tidak masuk ke dalam Zoom ini Bu. Tidak apa-apa, tidak masalah Bu. Kan yang namanya wisuda itu memang event yang langka ya, yang sudah lama ditunggu-tunggu tentunya. Kalau memang di sana harus diprioritaskan ya enggak apa-apa. Nanti kan ini kan saya juga akan sharing PPT-nya kan nanti bisa dipelajari. Tidak harus bertemu pada saat yang bersamaan secara maya di Zoom ini kan gitu. Iya, bisa dipahami. Saya benar-benar bisa memahami karena memang ada acara, enggak masalah. Yang penting semuanya sama-sama jalan dan mudah-mudahan nanti semuanya akan membawa hasil kan gitu. Silakan Bapak Ibu. Mungkin kita sharing-sharing aja kan Bu, karena iya, kita ngobrol-ngobrol aja, nggak usah serius-serius, biar nggak capek, biar nggak stres. Karena kan yang terlibat Bu, saya Bu. Masuk. Silakan Pak apa nih Pak Supianus. Ya. Nah, ini dekan kita Bu, dekan Sosum. Nurul Isna ini. Iya. Silakan Bu. Pak, silakan Pak. Ya Bu. Terkait dengan akreditasi Bu, kan sebelum kita mengadakan pengusulan kan kita melengkapi semua data ya Bu ya. Yang ada sekarang ini. Nah, jadi yang selama ini juga saya lihat ada beberapa universitas itu mereka menggunakan jasa konsultan begitu Bu. Ada pihak ketiga yang merupakan Halo Pak Juki. Ini nampaknya jaringannya agak bermasalah ya Bu ya. Mungkin ya, maaf terputus Ibu, maklum di gunung Bu. Lagi iya. mungkin Bu Bapak ini Bu, karena lagi gladi resik. Bu Hotma, ini Bu Hotma tolong mumpung masih banyak orangnya ini tolong difoto untuk dokumen laporan kita ya. Nah, jadi pertanyaan saya Ibu,
menurut pandangan Ibu dan pengalaman Ibu ya, itu bagaimana sebenarnya itu Bu? Apakah itu sah-sah saja begitu atau bagaimana Ibu? Atau memang Halo Pak. Atau memang saran Ibu lah bagaimana bagusnya Bu supaya kita mendapatkan capaian yang terbaik begitu. Bukan artinya kita memplagiat ataupun apa semacam memperkerjakan begitu. Namun kan bagusnya ada semacam panduan atau pendampingan juga jasa pihak ketiga begitu. Terima kasih Bu. Kami kembalikan Bu. Terima kasih kembali. Pak Jupianus Sitepu ya. Ya, Pak Dekan. Jadi memang ada beberapa program studi atau perguruan tinggi yang dibantu oleh jasa konsultan gitu ya Pak ya. Jadi yang memang sudah pekerjaannya setiap saat yang mengerjakan dokumen untuk akreditasi. Jadi memang kalau sudah setiap hari atau seringkali mengerjakan itu kan sudah bukan kendala lagi ya. Kalau menurut saya sah-sah saja didampingi oleh konsultan, tetapi di sini kan data yang kita gunakan tidak bisa sama dengan yang orang lain miliki, tapi datanya adalah dari punya kita sendiri. Jadi meskipun nanti ada pendampingnya untuk menyusun, untuk bisa mempercepat proses penyusunan dokumen akreditasi itu, yang penting itu adalah data-data kita sendiri. Dan nanti kan sebelum dikirim ke Sabto itu harus dilakukan uji plagiasi dulu. Jadi tingkat kemiripannya berapa? Karena kalau sampai tingkat kemiripannya tinggi, lebih dari 30% itu akan menjadi masalah. Jadi sebaiknya meskipun kita itu ada contohnya ya, misalnya contohnya soft copy-nya ada, tetapi kalau kita datanya dari data kita sendiri, tapi untuk menganalisis ini kan kita biasanya membutuhkan contoh kalimat-kalimat yang sudah jadi, yang kemarin misalnya pengalamannya sudah buat dan bagus, ini kita bisa mensiasati, jangan persis sama kata-katanya, tapi harus diubah. Misalnya yang tadinya itu kalimat pasif, kita jadikan kalimat aktif gitu. Jadi kalau ada perbedaan, meskipun itu dari kalimat itu isinya hampir sama, tapi kalau kita ubah-ubah ya, kita ubah-ubah dari kalimat pasif menjadi kalimat aktif, atau misalnya kata yang pertama kita letakkan di kata yang kelima atau bagaimana, itu susunannya akan berubah, dan itu nanti kalau dicek plagiasi itu tidak akan terdeteksi. Tapi yang jelas bahwa datanya itu adalah milik kita sendiri. Misalnya kan DTPS itu data tentang dosen pengampu, dosen tetap program studi, kan nama-namanya nggak mungkin sama ya, namanya pasti berbeda karena itu dari program studi yang berbeda. Kemudian juga pengalaman penelitian, judulnya pasti juga akan berbeda. Demikian juga judul-judul di pengalaman pengabdian masyarakat juga berbeda-beda. Tapi untuk menganalisis hasilnya, kalau kita memang misalnya kesulitan untuk menyusun kalimat sendiri dan itu sudah ada contoh kalimat yang bagus, kita ini harus merombaknya pakai strategi, yaitu tadi contohnya. Tadinya kalau misalnya di contohnya itu sudah kalimatnya bagus, pakai kalimat aktif, kita pakai kalimat pasif. Kemudian kita kalau misalnya dia universitas mana, kan kita universitas quality. Kemudian ditambah-tambah apa, sehingga meskipun nanti kira-kira isinya sama, tetapi kalimatnya itu tidak sama persis, sehingga nanti tidak akan menjadikan masalah ketika diuji plagiasi tingkat kemiripannya tinggi, karena sekarang itu kan harus dilakukan uji plagiasi dulu Bu sebelum dikirim, untuk menghindari nanti kalau tanpa uji plagiasi dikirim ke Sabto, kemudian di sana ternyata dicek plagiasi di sana, misalnya tingkat plagiasinya lebih dari 30%, itu nanti akan dikembalikan dan kita akan mendapat peringatan gitu.
Sehingga nanti untuk mengajukan atau melakukan reakreditasi lagi itu butuh waktu tertentu. Misalnya karena ini ada punishment karena telah melakukan plagiasi, maka untuk pengajuan reakreditasi berikutnya tidak bisa langsung setelah kita selesai, tapi harus ada waktu tertentu yang itu ada aturannya tersendiri begitu. Tidak apa-apa, memang kita untuk bisa cepat mengerjakan, biasanya kita ada konsultannya atau pendampingnya. Jadi supaya cepat ini bagaimana. Jadi kita beritahu ini loh tracknya seperti ini. Makanya nanti saya akan ketika menjelaskan nanti akan saya beri contohnya juga. Jadi nanti bisa Bapak Ibu pelajari. Kemudian datanya yang digunakan adalah data sendiri, kalimatnya boleh melihat seperti kalimat yang sudah ada yang sudah bagus, tapi susunannya harus kita ubah supaya tidak terdeteksi sebagai plagiat kan gitu. Karena nanti akan dikembalikan itu kalau terdeteksi angka kemiripannya di atas 30%. Dan misalnya ini bisa terjadi, misalnya PSS 1 sudah buat, sudah akreditasinya bagus. Kemudian PSS 2 nanti soft copy-nya pakai ini hanya dirubah angka-angkanya saja. Itu pun akan terdeteksi karena kebanyakan kalimatnya itu akan sama. Makanya harus diubah-ubah itu kalimatnya. Misalnya kalau misalnya nama apa atau dicari sinonimnya ya, kata-kata itu kan ada sinonimnya, meskipun kita akan buat kalimat yang seperti itu yang sudah bagus, cari sinonimnya, ganti dengan sinonim itu atau ubah kalimat yang aktif menjadi kalimat yang pasif. Memang kalau kita mengerjakan sendiri tanpa adanya contoh itu akan jauh lebih sulit, tapi kalau sudah ada contohnya, sudah ada polanya, kita akan bisa mengerjakan dengan lebih cepat. Oh, seperti itu toh maksudnya. Jadi nyusunnya seperti itu, contohnya seperti itu. Tapi kita jangan menggunakan kalimat mereka sama sepenuhnya. Nanti kita sendiri yang akan menanggung ruginya kalau sampai terdeteksi sebagai plagiat. Begitu. Memang mutlak dibutuhkan pendamping, Pak. Apalagi kalau misalnya pendamping itu tentunya harus sudah pengalaman, kemudian dia akreditasinya bagus, sehingga kita akan terbantu untuk bisa mempercepat proses penyusunan dokumen akreditasi itu. Begitu ya, Bapak Dekan, penjelasan saya. Mungkin ada yang ingin disampaikan balik, atau sudah putus ini hubungan kita, karena iya, mungkin jaringannya kurang bersahabat begitu. Bersahabat mungkin kata Ibu. Iya. Iya. Baik Bapak Ibu silahkan lagi. Bu, nanti ini ya saya mohon untuk isi daftar hadir dulu ya. Boleh Bu, udah saya Ya, supaya kasih, saya Bu. tidak lupa. Sudah Bu, sudah saya Ya, kasih sudah di-share ya, di chat ya. 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 Silakan Bapak Ibu. Ibu Rika, silakan Bu Rika. Kalau Ibu menanti nih, Ibu rekan nih, rekan Sosum di Universitas Wali Kudrat pagi. Silakan Bu Nanti. Bu Nanti suaranya nggak kedengaran. Oke. Makasih Bu Otma. Halo Bu Nurul. Halo juga Ibu. Maaf Bu, ini juga daftar hadir untuk dataset juga ya? Iya Bu. Oh ya, ini kan ada narasumber. Berikutnya. Bu Nurul izin tanya Bu. Iya Bu. Sebentar ya Bu, saya ini masih ngetik ini ya. Oke Bu. Ya.
Ya Bu, silahkan Bu, saya sudah selesai ini Baik, Bu. ngetik-ngetiknya sudah selesai. Di mana ini Ibu posisinya? Saya di menanti. Kabanjahe, Bu, di Kabupaten Karo, Bu. Wah, iya di Kabupaten Karo ya. Iya, Bu. Ibu menanti. Begini, Bu. Ya, silahkan Bu. Kami kan ini ada 2 universitas ya di satu yayasan, Bu. Kebetulan kami ini berada di universitas yang memang baru, ya itu namanya Universitas Quality Brastagi, Bu. Nah, jadi karena kami baru, tentu kami punya kewajiban juga kan, Bu, mengusulkan akreditasi setelah mendapatkan akreditasi bawaan kan, Bu, ada tenggang waktu diberikan begitu. Tentu kami berbeda lah semua data dibandingkan dengan universitas quality, Bu, atau universitas lain, karena kami belum punya salah satu luaran yaitu lulusan, Bu. Yang menjadi pertanyaan saya, Bu, tentu di situ kami tidak dapat poin kan, Bu. Jadi untuk menutupi poin-poin itu, kira-kira saran Ibu, Bu, yang mana di antara C1 sampai dengan C8 itu mulai dari pendahuluan lah gitu kan, Bu. Itu kan ada 9C tambah pendahuluan kan gitu, Bu. Yang paling besar kemungkinan poinnya untuk mencuri poin dari luaran yang belum ada lulusan itu, Bu. Kira-kira gitu. Istilahnya yang mana misalnya kami mendeskripsikan yang paling kami tekankan waktu mendeskripsikan, karena biasanya yang susah itu kan, Bu, ada data mendeskripsikan pun mungkin satu kelemahan kami karena kami memang posisinya baru, Bu, kaprodinya baru, ininya baru gitu ya, dosennya juga baru gitu, Bu. Ini satu kelemahan juga bagi kami kan, Bu, karena otomatis misalnya, Bu, data terpublikasi misalnya kan masih terbatas karena memang usia ininya juga baru ya, kemampuan kami juga mendeskripsikan tadi ya otomatis memang kami akui belumlah semumpuni universitas atau fakultas-fakultas yang usianya udah lama gitu, Bu. Jadi saran Ibu kira-kira bagaimana, Bu? Karena kami lagi ngusulkan ini, Bu. Begini, Bu. Memang itu kalau nilai itu kan untuk C1 sama C9 itu yang bobotnya paling besar, 92, sekian persen. Ya. Jadi kriteria 1 sampai 9 itu 92, sekian persen dari total 100% nilai, Bu. Ya. Oh gitu ya, Bu. Ya, jadi tidak apa-apa, Bu, diajukan saja. Seperti kemarin PS saya juga ada, PS yang baru, itu diajukan belum punya lulusan. Memang kalau belum punya lulusan itu kemarin PS kami itu langsung dikurangi 30% dari total nilai karena nggak ada lulusan. Jadi ya akhirnya meskipun yang lain-lainnya itu nilainya bagus karena belum ada lulusan, jadi kan dari sisi tadi untuk bisa mengisi yang lama tunggu untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian kepuasan user atau pengguna kan tidak ada semua. Jadi itu memang kita tidak ada pilihan, jadi diajukan saja, itu nanti akan kita dapatnya baik, Bu. Baik, Bu. Betul, seperti itu. Ya, kita memang tidak ada pilihan, karena memang data itu akan kosong. Iya. Ya. Itu, Bu. Memang kami di Universitas Quality Brastagi, Bu, sedang mengusulkan ini, Bu. Memang sudah di ban PT, Bu. Sudah di-upload di Sabto ban PT, dan sebagian memang sudah di asesmen lapangan oleh asesor, Bu. Nah, cuman tadi kan mungkin Ibu ada saran karena ke depannya pun pasti kami akan ini juga, Bu, kan kita mau juga ke depannya tidak cuma ya sudah mendapatkan akreditasi baik, maunya ke depannya dapat akreditasi baik sekali kan gitu, Bu. Jadi walaupun kita belum bisa mungkin akreditasi unggul gitu, Bu, tapi kan niat kita seperti itu gitu, Bu, ya. Terima kasih, Bu, sarannya, Bu. Iya, jadi begini, Bu, kalau itu memang prosesnya seperti itu sesuai dengan data apa adanya, enggak apa-apa, nanti keluar baik. Tapi ini Ibu bisa mengejar untuk akreditasi berikutnya, yaitu dengan misalnya banyak melakukan penelitian dosen-dosennya. Kemudian ini ya,
nanti mahasiswa yang dibimbing untuk skripsi itu nanti dipublikasikan, Bu. Jadi jangan dibiarkan hanya bentuk skripsi yang tertumpuk di perpustakaan. Semuanya dipublikasikan. Boleh pembimbingnya itu sebagai corresponding author, atau kalau menggabungkan dari beberapa skripsi, nanti dosennya sebagai first author atau penulis pertama. Ya, jadi semua yang sudah dilakukan oleh mahasiswa, ya, skripsi, penelitian skripsi, itu untuk semua dosen aja dipublikasikan. Ini nanti akan memperbesar nilai dari luarannya, yaitu berupa publikasi. Publikasi kan bisa ditulis di jurnal, bisa untuk diseminarkan tingkat nasional atau internasional, bisa ditulis patennya, ya. Kemudian demikian juga untuk hasil penelitian itu nanti dibuat kegiatan pengabdian masyarakat. Jadi nanti misalnya mahasiswa sudah melakukan kegiatan ini, kemudian hasilnya bagus. Ini dosen-dosennya bersama mahasiswa yang penelitian tadi jadi satu tim melakukan pengabdian masyarakat atas hasil penelitian yang sudah didapatkan. Ini akan jadi kum tersendiri, Bu, akan bisa ditulis di ini kegiatan pengabdian masyarakat, nama dosennya ada, nama mahasiswanya ada. Karena kan sekarang itu tidak hanya dosen saja yang dibutuhkan untuk publikasi, buat paten, pengabdian, tapi mahasiswa juga. Jadi makanya jangan dibiarkan hasil penelitian skripsi hanya tertumpuk di perpustakaan, dipublikasi, dibuat pengabdian, dipatenkan, begitu. Jadi semuanya baik dosen maupun mahasiswa kegiatannya banyak, ini kegiatan aktivitas-aktivitas ini bisa dilaporkan untuk ini kegiatan untuk pengurusan akreditasi. Sehingga nanti berikutnya ya Ibu tidak nunggu sampai 5 tahun atau sampai berakhirnya masa akreditasi yang baik itu habis, tapi misalnya 2 tahun sudah bisa mengajukan karena sudah banyak yang bisa dimasukkan di dokumen akreditasi yang bisa dikirimkan, begitu. Jadi untuk bisa meningkatkan status akreditasinya karena Ibu sudah kaya akan data. Itu caranya, Bu. Baik, Bu. Makasih, Bu, sarannya, Bu. Bu, satu lagi, Bu. Apakah ada, Bu, untuk menambah poin misalnya di penelitian dan pengabdian itu, kalau tidak salah C7 dengan C8 itu ya, kalau nggak salah ya Bu ya, rasio antara dosen dengan jumlah penelitian dan pengabdian, misalnya kalau tinggi sekali rasionya itu Bu, apakah poin kita akan semakin tinggi gitu Bu, rasio jumlah penelitian atau jumlah dan pengabdiannya itu gitu Bu, di poin 7-8. Iya, kalau rasionya tinggi ya? Memang akan meningkatkan skornya Bu. Oke, Bu. Makanya misalnya kalau membuat kegiatan, satu kegiatan itu teman-temannya diajak. Jadi nanti bukan hanya 2 dosen yang akan bisa terlibat, tapi misalnya 7 atau berapa, nggak ada masalah, nggak ada batasan itu. Sehingga nanti kan, jumlah dosen yang berkegiatan itu ternyata banyak kan gitu. Jadi gitu ya, Bu? Ini ya begitu. Jadi jangan hanya misalnya satu kegiatan anggotanya hanya 2 atau 3, ajak itu teman-temannya. Karena nanti ini jumlah dosen yang berkegiatan kan gitu, bukan jumlah tulisannya, tapi semakin banyak dosen yang terlibat di penelitian, di pengabdian, di publikasi, itu akan semakin meningkatkan skor untuk penilaian akreditasi itu, Bu, ya. Tuh. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, kalau begitu nanti ke depannya untuk perbaikan kami, Bu. Ya, begitu, Bu. Jadi diajak yang sebanyak-banyaknya temannya. Kemudian nanti misalnya Ibu jadi ketua untuk kegiatan penelitian ini atau membuat artikel ini. Nanti nama dosen yang kedua jadi ketuanya, Ibu anggotanya, dan seterusnya gitu. Dibolak-balik gitu. Tapi nanti yang terlibat banyak, tulisannya banyak, jadi akan semakin mempercepat bisa mengajukan akreditasi lagi untuk menuju ke status akreditasi yang lebih tinggi, begitu Bu.
Tidak harus menunggu lama. Baik Bu Nurul, terima kasih Bu sarannya Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu Menanti. Silakan Iya. Bapak Ibu ada yang ditanya. Terkait yang tadi kan Bu bilang tadi kita boleh menggunakan seperti mahasiswa untuk penelitian kita. Tapi itu misalnya kita membimbing mahasiswa kita kan Bu untuk seperti. Jadi itu bisa kita gunakan bukan? Apakah kita harus merubah judulnya yang dari bimbingan mahasiswa kita itu atau kita tambah variabelnya atau memang bulat-bulat itu kita ambil untuk kita jurnalkan karena memang kita pembimbingnya gitu. Di tempatnya Ibu pembimbingnya 1 orang apa 2 orang? 2 orang. 2 orang. Jadi kalau memang kita menginginkan bahwa dosen pembimbing utama ataupun kedua sebagai first author-nya untuk mempublikasikan artikel dari hasil penelitian mahasiswa, maka kita sejak awal harus mendesain, misalnya ada 2 mahasiswa yang kita minta untuk melakukan penelitian, ya. Kemudian nanti kita rangkum hasilnya. Sehingga di sini dosen bisa menjadi penulis pertama atau first author. Tapi kalau misalnya hanya dari hasil penelitian mahasiswa 1 orang, itu sebaiknya ini harusnya mahasiswanya yang akan menjadi first author, tapi pembimbingnya, misalnya pembimbing utamanya itu menjadi corresponding author. Corresponding author atau penulis korespondensi itu bobot kumnya sama dengan penulis pertama, Bu. Jadi misalnya kumnya 10, kalau ada 3 penulis, misalnya penulis pertama mahasiswa, penulis kedua adalah pembimbing kedua, penulis ketiga atau corresponding autornya adalah pembimbing pertama. Jadi ditulis corresponding autornya itu pembimbingnya yang pertama. Jadi nanti alamat emailnya juga disertakan di situ. Jadi kan itu selalu harus ada keterangan, misalnya yang itu ya superscript itu. Ini yang nama ketiga atau yang nama terakhir itu adalah pembimbing pertama atau corresponding author atau penulis korespondensi. Ini nanti kumnya besarnya sama dengan untuk first author atau penulis pertama. Jadi misalnya kumnya 10, maka yang pertama itu mendapatkan 40, yang ketiga 40, yang terakhir itu sisanya begitu. Itu. Jadi seperti itu, Bu. Tapi kalau hanya ada 2 misalnya anggota penulisnya, jadi ada first author itu adalah mahasiswa, kemudian corresponding author itu adalah dosen pembimbingnya, misalnya pembimbingnya cuma 1, yang ditulis sebagai penulis, maka ini 50% masing-masing. Jadi bukan yang first author 60/100 kali 10 misalnya, sisanya 40%, tidak, sama-sama 50. Jadi untuk first author itu kan kalau sekarang itu dibutuhkan, kalau mau ke guru besar ya, nggak boleh kalau hanya corresponding author. Kalau mau ke guru besar, itu harus ada first author. Jadi nanti kalau Ibu misalnya mau mengajukan ke guru besar, harus ada yang sebagai first author yang artikelnya dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi gitu. Jadi sah-sah saja. Jadi semua hasil penelitian mahasiswa jangan didiamkan, tapi dipublikasikan. Baik kita sebagai first author dengan menggabung beberapa penelitian mahasiswa, atau kita sebagai corresponding author kalau memang itu berasal dari 1 buah skripsi. Jadi first author-nya adalah mahasiswa, kita corresponding author-nya. Jadi yang selama ini misalnya Ibu sudah bimbing, itu ditulis, dipublikasikan, jangan didiamkan. Karena kalau nggak dipublikasikan, bisa jadi akan dipublikasikan orang lain, gitu. Ya Bu ya. Kan bisa, orang lain itu akan melakukan penelitian yang sama, nanti mereka yang cepat publikasi, kita ngupload, orang Malang bilang. Ngupload itu gimana ya? Pokoknya kecewa, karena loh, itu kan mahasiswaku dulu pernah penelitian seperti itu, kok sudah ditulis di jurnal lah. Karena kita kelamaan nggak segera mempublikasikan. Seperti itu.
Dan kalau mempublikasikan, jangan hanya di satu jurnal, apalagi kalau itu jurnal yang diterbitkan oleh fakultas sendiri. Itu nanti akan dibatasi, hanya 25% yang diakui. Jadi di mana-mana cari jurnal, di luar kan banyak yang ada kaitannya dengan program studi kita. Itu. Jangan hanya sendiri publikasinya. Wah, internet connection is unstable. Ya, Bu. Saya kok ya, silakan, Bu. Oke, Bapak Ibu, silakan. Ada yang ditanyakan. Jadi selama ini kalau saya mau membimbing mahasiswa, Bu, saya arahkan. Misalnya ini 6. Nanti saya akan buat misalnya 3 artikel dari 6 mahasiswa ini. Dia akan saya beri judul ini, nanti jadi 1 artikel. Kemudian mahasiswa ketiga 4 jadi 1 artikel lagi. Mahasiswa 5-6 jadi 1 artikel lagi. Begitu, Bu. Sehingga kita akan cepat kaya artikel. Kemudian, nanti kalau mau buat paten, nanti mahasiswa yang lain lagi. Kan kalau ada proses gitu bisa diajukan ke paten, demikian juga ke hak cipta itu. Karena itu semua nanti yang harus diisikan di dokumen akreditasi, Bu, nggak ada yang lain-lain. Selama ini kemungkinan tidak banyak ya yang mempublikasikan dari hasil penelitian mahasiswa yang dibimbingnya ya. Belum, Bu. Belum ya. Kalau saya pribadi atau sama Ibu Sri Faiza, kami semester lalu memang kami satu tim. Kebetulan nanti saya ini tim 1, itu tim 2, tim 1. Jadi kami arahkan mahasiswa itu, Bu. Jadi kami bagi-bagi ilmu kamu tentang A, B gitu kan, Bu. Jadi setelah mereka selesai, itulah nanti mau kami publikasikan, dan mau kami buat monografnya, Bu. Oh ya, bagus. Ya, mudah-mudahan segera terwujud ya, Bu. Ya. Nah, langkah kami pertama, Bu. Sudah 1 semester kami lakukan, insya Allah untuk semester akan datang, itu juga mau kami lakukan, Bu. Iya, karena sekarang untuk kebutuhan BKD itu ya, Bu, yang ngisi di sister itu harus setiap semester sekarang. Kami pun tidak penting lagi mau pakai apa nih untuk jurnal gitu kan, Bu. Ya, betul. Iya. Jadi karya mahasiswa itu pun nggak sia-sia, Bu, bisa kami manfaatkan. Benar, iya. Iya, betul sekali. Mahasiswa itu sudah mencurahkan tenaganya, biaya atau uangnya, kemudian pikirannya, waktunya. Nah, kalau itu tidak dipublikasikan kan sayang, Bu. Nanti dipublikasikan orang lain, gitu. Baik, Bapak Ibu dosen, silakan. Ada yang ingin bertanya lagi, silakan. Ibu Sri Faiza, silakan Ibu. Oh, ini ada di kolom chat ya, Bu. Berapa syarat jumlah dan jenjang pendidikan dosen DTPS di satu prodi yang akan diakreditasi? Minimal 5. Jumlahnya minimal 5 orang. Kemudian tentunya minimal harus itu ya, lulusan S2 dan bidang ilmunya sesuai dengan program studi yang akan diakreditasi. Jadi jumlahnya minimal 5 orang. Semakin banyak jumlahnya, semakin tinggi pendidikannya, misalnya doktor, kemudian kepangkatannya semakin tinggi, akan semakin meningkatkan skornya. Gitu. Baik, Bapak Ibu, silakan. Ada yang tanya lagi? Mau nanya, Bu Hotma. Silakan, Bu Endalina. Ya, selamat menjelang sore, Bu Nurul. Iya, selamat menjelang sore juga, Ibu Endalina.
Iya, Ibu Endalina dari Kabanjahe juga, Bu. Iya. Karo. Dari Karo ya, Bu ya? Hah? Dari Brastagi ini. Kabanjahe, Oh, 11 kilometer Kabanjahe. dari Brastagi. Oh, iya, iya, iya. Ibu, Mau nanya, Bu. ya silahkan Ibu. Kalau ada skripsi mahasiswa, ya tahun 2020 tadi, saya pembimbing satunya. Misalnya kalau kemudian saya desain untuk dipublikasikan, bolehkah sekarang dipublikasikan? Kalau sudah Boleh. tahun 2021, Bu? Boleh sekali, bahkan tahun yang lalu-lalu, yang sudah lama, kalau belum pernah dipublikasikan, itu boleh dipublikasikan, Bu. Oh, terima kasih Bu Nurul. Ya, ya. Kami Ibu kan sudah banyak membimbing. Jadi yang belum dipublikasikan itu ditulis, kemudian dipublikasikan. Nggak ada batasan, misalnya, oh sudah 5 tahun yang lalu, nggak ada batasan. Kapan boleh mempublikasikannya selagi belum pernah dipublikasikan orang lain. Karena kan nanti dari pihak redaksi jurnal akan melakukan ini tes atau uji plagiasi. Kalau dari hasil plagiasi di atas 30%, berarti itu nanti akan ditolak. Tapi kalau tingkat kemiripannya di bawah 30%, kebanyakan akan diterima. Hanya nanti mungkin revisi ini, revisi itu, begitu Bu. Jadi selamat Ibu nanti bisa menulis sebanyak-banyaknya ya. Karena untuk publikasi itu tidak dibatasi. Justru sekarang untuk mengajukan kenaikan pangkat itu porsi terbesar adalah dari penelitian gitu. Ya, terima kasih Bu Nurul. Sama-sama. Sedikit Bu Nurul melalui moderator. Silakan, oh boleh, silakan. Saya Bu Sri Faiza menyambung pertanyaan Bu Endalina tadi, apakah tulisan yang lama-lama itu literaturnya harus diupdate ya? Betul Bu, jadi Ibu kalau mau mempublikasikan tulisan itu harus membaca aturan penulisan jurnal. Biasanya jurnal-jurnal itu akan mensyaratkan misalnya misalnya 80% harus 10 tahun terakhir misalnya daftar pustakanya. Jadi kalau terlalu lama itu biasanya akan diminta untuk mengurangi gitu ya. Jangan terlalu banyak pustaka yang digunakan yang sudah terlalu lama. Tolong cari pustaka yang ini up to date kan gitu. Jadi sekarang Bu untuk mencari literatur itu sangat mudah kan. Jadi kalau misalnya dulu-dulu sudah ditulis mahasiswa dengan literatur yang lama, sekarang kita coba cari di jurnal internasional dengan terbitan terbaru, pakai internet itu banyak Bu. Jadi kita akan bisa memperbaiki kualitas tulisan kita dengan cara salah satunya mencari informasi dari hasil penelitian terdahulu yang sudah dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional gitu Bu. Jadi akan lebih keren itu daftar pustakanya jangan sama dengan anak-anak yang sudah dibuat yang sudah agak kuno-kuno, cari yang lebih baru karena banyak dan itu mudah sekali kita dapatkan lewat internet Bu. Itu yang sudah kami lakukan seperti itu. Ibu Sri Faizah ini di mana posisinya sekarang? Ya, makasih Bu. Di mana posisi Ibu? Halo Ya. Bu. Ibu Nurul bertanya, Ibu posisinya di mana? Mungkin jaringannya kurang bagus, Bu. Oke, Bapak Ibu, silahkan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Terima kasih, Bu. Sama-sama, Ibu. Bu Sri ini Ketua Lembaga LPMI, Bu. Oh, ya. Jadi ibu-ibu ya, sekarang itu hasil penelitian mahasiswa bimbingannya, ayo rame-rame ditulis, dipublikasikan, dibuat pengabdian, dipatenkan, diurus hak ciptanya, supaya semuanya tidak sia-sia, tidak menjadi tumpukan kertas
yang tidak bermakna begitu. Karena nanti dengan kita mempublikasikan lebih banyak manfaatnya, bisa disitasi oleh para mahasiswa kita ataupun mahasiswa yang lain yang membutuhkan informasi yang ada kaitannya dengan hasil penelitian kita gitu. Jadi manfaatnya akan lebih besar selain untuk KUM kita, selain untuk akreditasi program studi kita. Jadi sangat banyak manfaatnya kalau memang kita mau mempublikasikannya, gitu. Ya, Bapak Ibu, ada yang lain silahkan. Selamat siang, Ibu Nurul. Selamat siang, Ibu Pelista Karo sekali ya. Ya, ini dari Kabanjahe semua, Kabupaten Karo, Oh, Ibu. Iya, dari Kabanjahe ya. Iya, mudah-mudahan semuanya sehat. Bagaimana, Bu? Iya, silakan. Ya, izin bertanya, Bu. Ini melanjuti pertanyaan Ibu Enda, Ibu Sri Veja, mengenai skripsi bimbingan yang kita angkat atau kita buat untuk jadi jurnal. Yang saya tanyakan, Bu, apakah itu diikutkan nama mahasiswa atau bisa dosennya aja gitu, Bu? Karena saya lihat di jurnal internasional ini bukan satu aja yang penelitinya gitu, Bu. Jadi ini mohon petunjuk, Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Jadi Ibu Pelista, sebaiknya semua nama yang terlibat itu ditulis. Jadi Ibu beserta tim pembimbing yang lainnya, kemudian nama mahasiswanya, semuanya ditulis. Karena ini penting untuk akreditasi kita. Akreditasi kita itu sekarang dituntut berapa persen, berapa jumlah mahasiswa yang publikasi, judulnya apa. Demikian juga dosennya. Jadi bukan, kalau dulu kan hanya dosennya saja. Sekarang ini mahasiswanya juga aktif publikasi, baik itu dia publikasi mandiri maupun yang bersama dengan dosen. Jadi ini akan meningkatkan nilai akreditasi dari program studi Bapak Ibu semua. Jadi temannya ya, timnya, pembimbingnya, atau mungkin menambah teman yang lainnya juga tidak apa-apa. Jadi semakin banyak yang terlibat, baik itu dosen maupun mahasiswa, dalam satu artikel itu akan semakin banyak manfaatnya. Karena untuk akreditasi itu yang dihitung berapa jumlah orang yang terlibat. Itu. Jadi seperti itu ya, Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Pelista. Izin Bu, ada yang bertanya di kolom chat. Iya, silahkan. Izin penjelasannya Bu Nurul mengenai matriks penilaian di IAPS, Bu. Oh iya, nanti ya. Dulu Ibu. Ya. Tadi untuk matriks. Ya, matriks penilaian IAPS ini insya Allah akan kami sampaikan pada pertemuan yang akan datang, Ibu, karena tadi saya sudah menyampaikan tema-tema yang akan kita diskusikan selama 10 hari ngobrol bersama saya. Jadi nanti jangan khawatir bahwa matriks untuk penilaian program studi ya itu akan kami share. Kemudian nanti bagaimana cara mengisinya, kemudian contohnya, nanti insya Allah akan kami share semua dan kita diskusikan. Gitu ya Ibu ya. Sabar ya Bapak Ibu, waktu kita karena masih materi itu panjang. agak berat itu ya Bu. Ya. Bu, Kalau dijelaskan aja kayaknya kurang gitu loh. Ibu. Ya, Silakan, Bu. Bu, kita kan pertemuannya bukan hanya hari ini Iya. saja, tapi kita masih punya waktu. Masih 10 hari 9 hari ya. lagi ya Bu. 9 Iya. hari lagi, Tapi Bu. kalau semuanya didiskusikan sekarang nanti nggak ada bahannya untuk besok, lusa, dan seterusnya. Lagian kalau matriks itu Bu, kelas berat itu ya Bu Nurul. Betul, Udah betul. dirasakan Bu, menanti Bu Nurul. Udah pening Iya. buat matrik itu Bu. Nah, Udah dirasain itu Bu. Ngitungnya Iya. ngerti awak sampai sekarang. iya, Bu, ini nanti kita apalagi, Bu, akan. Masalah keuangan itu Bu. Wah. Oh ya, nanti semuanya ada waktunya Bu. Saya akan membahas mulai dari kriteria 1 sampai 9 ya.
Baik Iya, itu makasih, tentang Bu. tentang matriksnya ya, tentang cara penilaiannya, tentang contohnya, tentang cara buat LED-nya, tentang ngisi itu laporan kinerja program studi yang LKPS, LED, matriks dan lain-lain itu jangan khawatir, kita masih ada 9 kali pertemuan. Sekarang ini kita masih pemanasan Bu ya, kenalan gitu. Nggak sabar Bu. Nanti kupas tuntas ya Bu Nurul. Ya, sama-sama. Ini semuanya yang tanya kok cantik-cantik ya. Langka yang bahagia Ibu, usia bahagia. Oh Bu Nurul, iya. malah Bu, kegiatan besar ini yang usia bahagia semangat-semangat. Di atas 50. Ya. Maksudnya di atas 60 pun. Di atas usianya 60. di atas 50, Bu. Ya, itu Bahagia. berarti ini motivasinya ibu-ibu itu selalu luar biasa, begitu ya. Luar biasa Bu, orangnya. Usia Ya. bahagia nih Bu, betul, salut Ibu. kita Bu, on time, tepat waktu, Iya. semangatnya tinggi, kalah. Ya, Takutnya itulah ketik- ibu-ibu ya, selalu semangat ya. Ya, kita jangan kalah sama bapak-bapak ya, ibu-ibu ya. Ini bapak-bapak jangan sakit hati ya yang mendengar. Bapak-bapaknya udah bingung, Bu. Waktu disuruh ngitung matriks, apalagi saya bilang keuangan. Waduh, bahaya ini gitu mungkin, Bu. Ya. Iya, Bu. Nanti semuanya akan kami share, kita diskusikan bersama-sama, kita belajar bersama-sama ya, Bapak Ibu ya. Makasih, Bu. Ya, terima kasih Ibu. Oke Bu, ini ada lagi dari kolom chat Bu. Oh ya. Ada pertanyaan, monograf hasil bimbingan skripsi mahasiswa, nama mahasiswa dibuat juga atau tidak Bu? Iya. Jadi monograf yang merupakan sebagian dari hasil penelitian mahasiswa kita, maka sebaiknya nama dari mahasiswa kita juga tetap kita cantumkan. Jadi kita ikut sertakan. Ya. Sekali lagi ini merupakan nilai tambah untuk akreditasi kita karena di kolom yang tentang mahasiswa itu berapa buku yang dihasilkan, berapa paten yang dihasilkan mahasiswa, berapa artikel yang dibuat dipublikasikan oleh mahasiswa bersama dosennya, itu semua nanti harus kita isikan di dokumen akreditasi Bapak Ibu. Kita dengan menulis mahasiswa kita tidak akan terkurangi bobot kum kita, gitu ya. Jadi justru akan semakin menambah poin untuk akreditasi kita, gitu. Wah, semangat-semangat ya ini ibu-ibu dari Universitas Quality. Banget Bu. Ya, semoga Luar biasa semuanya ingat. sehat. Ya. Semangatnya Ibu. Iya. Bu, satu lagi mau saya tanyakan. Oh, Bu, boleh. Iya, silahkan. Bu, kemarin ada kami terima dari Detaser sebelumnya, kalau penulis pertama itu dikasih bintang katanya. Jadi ini kita mengangkat skripsi mahasiswa. Jadi nama pertama siapa kita buat ini, Bu? Kita sebagai peneliti atau mahasiswanya gitu, Bu? Begini Ibu Pelista ya. Kalau memang kita merangkum dari hasil 2 penelitian mahasiswa atau dari 2 skripsi mahasiswa, kita bisa sebagai penulis pertama. Tapi kalau kita hanya mempublikasikan 1 skripsi, maka sebaiknya kita ada di nama terakhir, kita beri keterangan bahwa kita adalah corresponding author atau penulis korespondensi. Jadi bobot kumnya ya itu corresponding author sama dengan first author. Nama pertama kumnya sama dengan nama terakhir. Ini catatannya Ibu harus mencantumkan Bapak Ibu adalah corresponding author atau penulis korespondensi. Karena kalau tidak ditulis seperti itu nanti kumnya kecil. Padahal kita punya peran besar di dalam mendesain penelitian itu, ide judulnya, kemudian ketika dia terjun ke lapang, mencari data, kemudian mengoreksi, dalam hal pembahasan dan lain-lain kan kita yang berjibaku ya Bu ya, pembimbing. Iya, betul. Makanya
harus ditulis sebagai corresponding author kalau memang itu artikel hanya berasal dari satu skripsi. Tapi kalau dari 2 skripsi digabung, nanti kan parameternya atau variabelnya kan lebih banyak. Itu Ibu bisa sebagai first author atau penulis pertama gitu. Tapi nama mahasiswa juga tetap dicantumkan. Jadi seperti itu, Bu. Iya. Sudah yang kemarin-kemarin, Bu, bisa ditulis, Bu. Ayo, segera, Bu, ya. Iya, udah ada Ibu. Cuman Ya. Untuk apa memfasilitasi ke jurnal internasional itu untuk memilih apa jurnal gitu yang apa Scopus Q1, Q2 itu sulit kali kami, Bu. Jadi itu kendalanya sampai apa namanya kami golongan kami masih tetap 4A, Bu. Udah 12 tahun di 4A kan udah ketinggalan. Loh, itu kalau kali, sudah Bu. lektor kepala sudah 4A kan tinggal ke GB, Bu ya. Kemarin itu sudah ada Pak Ansarullah itu yang dari Haluoleo ya. Iya Ibu. Tadulako ya, Universitas Tadulako atau Haluoleo kemarin itu? Haluoleo, Bu. Haluoleo ya, yang di Kendari ya. Ya, iya, minta bimbingan Bapak itu untuk sampai publish, sampai terbit di internasional jurnal bereputasi Q1 atau Q2. Kalau nggak Q1, Q2 ya nggak apa-apa Q3. Iya Bu. Iya. Tapi memang kalau mau ke guru besar harus ada first author-nya, Bu. Kalau corresponding author saja tidak cukup gitu. Iya. Ayo Bu, segera ngurus ke GB, Bu. Iya, terima kasih Bu, udah jadi tambah semangat Ibu. Iya, ini sudah disontek semangat ya. Iya betul Bu, udah ini berapa 10 hari nih, jadi semangat Bu. Iya betul. Iya, sekarang harus rajin-rajin menulis supaya hukumnya cukup untuk publikasi untuk ke guru besar. Ini memang syarat utama ya. Kalau yang lain-lain ya seperti pendidikan pengajaran, penunjang, pengabdian itu kan sudah lebih dari cukup ya. Memang untuk publikasi internasional bereputasi itu harus ada supaya bisa segera tercapai itu guru besarnya, Bu. Karena kalau sudah guru besar, alhamdulillah lumayan Bu, gajinya itu kan minimal 2 kali lipat yang biasanya ya Bu ya. Karena ada tunjangan kehormatan itu 3 kali gaji pokok Bu. Misalnya gaji pokoknya 5 juta, nambah 3 kali berarti 20 juta. Kan 5 juta tambah 15 juta. Ayo ini saya kompori biar cepet-cepet. Iya, terima kasih Bu, terima kasih Bu Nurul. Semangat Bu Pelista. Iya. 3 kali loh Bu, 3 kali. 3 kali ya. Semangat kali Bu. Terima kasih Bu. Iya. Sama-sama. Kalau nggak dapat guru besar kepala ya guru besarnya guru besar kepala aja. Kalau saya dulu guru besar badannya dulu, Pak. Memang diawali dari besar badannya dulu, Pak. Udah mulai muncul lah. Pak Anderson udah keluar ini, Pak. Yang ganteng-ganteng, nggak lagi cuma dia cantik-cantik, Bu. Baru muncul Bapak-bapaknya, Bu ya. Baru muncul dia. Iya. Kalau cerita duit tambah 3 kali, langsung semangat. Tambah 3 kali loh Pak gajinya loh, Pak. Iya. Mari Pak, segera Pak diurus guru besarnya Pak Anderson ya. Iya Bu ya. Iya, nunggu apa lagi Bapak? Udah macet Bu, udah macet. Masih macet? Udah macet, udah ketuaan. Loh, enggak Pak. Enggak ada ketuaan Pak. Kalau sebelum 25 masih semangatnya udah membatu. Semangatnya membatu. Semangatnya udah membatu. Enggak masa membara bahagia lagi. Sudah membatu. Masa bahagia dia, bahagia. Oh, ini udah muncul semua. Muncul lagi Pak Ridwan, silahkan Pak Ridwan. Semangatnya membeku. Iya, aku tadi mau nanya tadi nggak diizinkan. Bisa
Kemarin dikuasai wanita. semangatnya membeku, sekarang semangatnya membara. Dikuasai perempuan semua, Bu. Bapak kamu Gajinya masuk lagi ke rumah. Kuasai lah, Pak. Alah. Bu, ini yang bapak-bapaknya jadi takut dia kalah semangat ini. Jadi terakhir keluar semua dari sarangnya. Oh iya, tadi katanya sudah untup-untup, kemudian mungsret. Kalau udah cerita uang keluar semua dari sarangnya. Tuh. Kalau udah cerita uang kan semangat kan, Bu? Lagi 3 kali ya, Pak. Coba tadi masih cerita Matrix, Bu. Semua ngumpet. Menghilang. Iya. Kalau ngomong Matrix semuanya lenyap ya. Betul, Bu. Karena udah ngalami, Bu. Mungkin disuruh dekannya, hitunglah matriksnya. Wah, mundur semua. Tapi pas dibilang hitung duit, 3 kali ditambah. Wow, keluar semua. Langsung hidup ya. Kalau kayak gini lah detaser kayak ibu ini detater semua, Bu. Besok bapak-bapak keluar semua. Iya. Ayo Bapak Ibu, segera itu ngurus ke GB. Itu tunjangan kehormatannya 3 kali gaji pokok. Tuh, Pak Ridwan, cepat Pak Ridwan. Pak Ridwan intinya 3 kali. Pak Anderson 3 kali. Pak Anderson, jangan membatu, Pak. Membaralah. Ya, membaralah, jangan membatulah. Hei, Bu. Pak Ridwan tadi katanya mau bertanya. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Pak Ridwan yang botak belakangan. Nggak sadar juga botak itu. Pak, botak itu tandanya mau jadi GB, Pak. Ya, guru besar kepala. Sampai udah putih. Ron. Tergantung, Bu, botak depan, belakang, atau tengah. Ya. Ini dari rezekinya. Sepertinya yang bahagia ini di usia bahagia semua nih, Bu. Ya, ini ternyata semakin sore semakin banyak tawanya ya. Aduh, Bu. Ini memang anggotanya Bu Horma ini kan, Bu. Usia bahagia semua yang semangat, Bu. Di atas 50 tahun. Di atas 55 semua. Mampet salurannya. Bukan gitu Pak Anderson, yang muda-muda tadi udah segan dia kan. Bu Darni nggak kelancolek itu Bu Darni itu. Takutku udah segan dia Pak Buti. Jadi udahlah biarkanlah. Nanti kualat pula kami kalau didahului yang tua-tua ini. Ini ketua pun diam dia Pak. Pak Daliani biasanya dia yang banyak tanya. Ini udah diam dia. Udah diam. Ya, yang muda-muda ini, yang muda-muda mungsret semua ya. Yang semangatnya Bu sama yang usia bahagia. Kami Bu takut. Kami takut. Sudah. Yang muda-muda berpuluh tahun dia semua Bu. Kami lagi belajar Bu, belajar pengalaman. Ya. Bukan, belajar ngantri dia Bu. Memberi kesempatan yang tua-tua gitu. Ya. Berarti orang ini Bu sangat hormat Bu sama orang tua Bu. Biarlah orang tua kami ini bahagialah gitu kan sore ini. Iya, membahagiakan orang tua itu kan berpahala. Nah, tuh Bu. Betul, makanya, Bu, betul. Bu Ristio pun baru keluar dari sarangnya, Bu. Yang menyimak Sampai dari mulai tadi besok, Bu, Bu, pasti materinya agak berat-berat, Bu. Jadi yang muda-muda besok di depan. Hari ini giliran yang senior aja lah Bu. Karena masih pemanasan Bu Ristio. Iya. Besok udah panas, yang tua udah di belakang. Mau bertanya apa udah dikuasai perempuan ini. Dikasih lagi ke rumah. Pak Ridwan nggak jadi-jadi bertanya. Pak Ederson terlihat Bapak. Silakan. Pak Ridwan kalimatnya rontok. Iya. Iya Bu, betul. Kalimatnya rontok. Pak Anderson memutih dan botak. Ibu Melita sampai keluar air matanya ketawa itu. Panitia masih ada Zoom selanjutnya. Silakan Pak Ridwan. Ya,
Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Ridwan? Ini lanjut juga pertanyaan yang sebelumnya, Bu. Ya. Oh, boleh silakan. Kalau tema kita dari kita untuk penelitian mahasiswa, Bu, tema ataupun judul. Nah, proposal kita lah kita katakan. Tapi pelaksanaannya kan mahasiswa kita suruh. Ya. Pelaksanaannya kan mahasiswa. Nah, dia udah susun. Datanya kita ambil sama kan begitu. Ya. Nah, ini kalau begitu, Bu, siapa kira-kira pemilik data apa itu, Bu? Nah, hasil penelitian itu, Bu. Kalau kita masukkan ke jurnal, itu biasanya kan mahasiswa urutan pertama, Bu. Itu kita bisa berhak urutan pertama. Kalau Bapak membuat dari 2 skripsi atau lebih, Bapak boleh pertama. Tapi kalau hanya dari 1 skripsi, Bapak sebagai corresponding author atau penulis korespondensi, itu hukumnya sama dengan penulis pertama. Gitu, Bapak. Walaupun proposal kita, tapi penelitiannya mahasiswa, tapi dia dianggap menjadi skripsi dia, Bu. Gitu. Apakah itu hanya 1 mahasiswa yang Bapak libatkan dalam proposal Bapak? Ya, mungkin ada 2, ada 3, tapi beda-beda dia pengambilan datanya kan begitu, Bu. Kan misalnya bisa dirangkum, Pak. Kan bisa dirangkum itu. Oh, begitu ya, bisa dirangkum. Iya, dirangkum sehingga betul. akan menjadi satu tulisan yang lebih lengkap, yang lebih detail, dan first author atau penulis pertamanya Bapak, kemudian mahasiswa yang 3 tadi jadi anggotanya, begitu Bapak. Oh, ya. Mudah kan Pak ya untuk menjadi guru besar? Kami nggak bisa, Bu, masih S2. Oh, lah Bapak segera S3 aja sekarang. Segera ini marah, S3. Marah orang apa? Marah anak-anak, Bu. Kami lagi katanya, kami mau kuliah lagi katanya. Ya, Jim. Anak-anak. Giliran anak katanya, Bu. Iya, giliran anak. Kami mau kuliah. Udah Esteller aja Ridwan, Esteller. Ya. Ya, enggak apa-apa. Sebetulnya sama-sama kuliah juga enggak apa-apa. Kan bapaknya nanti memberi contoh yang baik terhadap anaknya. Antara-antaran. Biayanya. Kan bapaknya nanti kan dana sekolahnya dari beasiswa. Iya, kalau dapat. Nah, kalau kita nggak bisa lagi, Bu. Udah umur, Bu. Kalau kita ini kan udah umur bahagia, Bu. Udah 55 tahun, nggak dapat beasiswa lagi. Universitas nggak masih, kan begitu. Nah. Umur bahagia itu umur 55 tahun ya, Pak? 5 tahun ke atas, Bu. Batas bawah, Bu. Ya. Jadi yang sudah punya ijazah S3 harus segera mengajukan GB, Pak. Iya. Kalau betul, yang masih S2 ya memang harus S3 karena kan syarat GB itu harus S3, Pak. Pak Adelson itulah udah S3, Bu. Oh iya, biar segera mengajukan Jakarta ya, Pak. itu, Ya. Tadi kan sudah saya kasih trik-triknya untuk publikasi dan lain-lain. Ya itulah, Bu. Ya, kalau publikasi untuk Bapak kan bisa untuk itu BKD, kemudian untuk meningkatkan akreditasi program studinya, kan Pak, yang penting bermanfaat kan gitu ya Pak. Jadi jangan hanya ditumpuk, itu laporan penelitiannya. Memang pernah juga kami coba, Bu. Ada judul dari kami, ada kami penulis 3-4 orang memang. Ada penelitian itu di daerah Brastagi juga, tapi kami tinggal di Medan ini. Brastagi, satu penelitian itu kami buat 3 orang di situ penelitian. Iya, kan dari hasil, iya kan itu bisa digunakan menjadi satu artikel dari rangkuman 3 skripsi itu. Nanti ketua, maksudnya penulis pertamanya adalah Bapak, begitu. Iya. Berarti kan itu laporan penelitian Bapak, kemudian ditulis menjadi artikel, kan gitu. Datanya dari 3 skripsi itu, kan gitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya, betul.
Jadi bisa Pak, silakan ditulis, dipublikasikan sehingga nanti bisa digunakan untuk kenaikan pangkat, untuk akreditasi, untuk BKD dan lain-lain Pak. Iya, iya. Terima kasih informasinya Bu. Wassalamualaikum. Sama-sama Pak Ridwan. Terima kasih Pak Ridwan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa kembali ke usia yang muda-muda dulu ya Bapak Ibu. Ini silakan. Sudah foto ya? Ini Pak Bukti menanyakan apa sudah foto kita? Sudah tadi Bu, sudah Pak saya ambil tadi. Ada Bu, kok tidak terasa ya waktu difoto tadi. Silakan siapa Bu? Yang bertanya silakan. Ya. Selamat sore Ibu. Oh, silakan Ibu. Selamat sore Ibu. Ya. Saya ingin bertanya Ibu, ada jurnal, masih jurnal nasional. Apakah masih bisa kita jurnalkan kembali ke jurnal internasional Ibu? Bu, kalau misalnya sudah pernah terbit di jurnal nasional, nanti kalau Ibu terbitkan di jurnal internasional, nanti angka-angkanya kalau sama itu bisa menjadi ketemu itu tingkat kemiripannya jadi tinggi Bu. Kecuali kalau Ibu menambah data yang lain ya, jangan hanya dari satu tulisan itu saja gitu. Oh iya, bisa misalnya Bu kita menambah variabelnya Bu. Ditambah data yang lain, kemudian analisanya kan akan berubah. Oke, iya. Iya. Oh, tapi kalau seandainya kita tambahkan variabelnya bisa ya Bu? Bisa, bisa. Nanti kan tulisannya akan bahasanya pakai bahasa Inggris, jadi nggak akan terdeteksi Bu. Tapi nanti sebaiknya ditambah ya parameternya, jadi bukan sama persis seperti yang sudah publish di jurnal nasional itu. Ya. Oke, terima kasih. Bu Ingan Ukur, ya. Bu Ingan Ukur ini di mana sekarang? Di Tanah Karo. Posisinya di mana? Di Tanah Karo, Kaban Jahe, Ibu. Kaban Jahe, ya. Saya juga dosen dari Universitas Quality Brastagi, Ibu. Oh iya. Di sana sejuk ya Bu ya, banyak bunga-bunga gitu ya. Iya Ibu, sejuk sekali. Ya. Kalau ada Ibu dari fakultas apa, Ibu Ingan? Gimana Ibu? Ibu dari fakultas apa? Soshum Bu. Oh, Soshum, ya. Iya Bu, nanti kalau pas senggang jalan-jalan ke Brastagi. Ya, sementara Bu, sekarang saya virtual tour aja lewat YouTube Bu, panggil Brastagi, wisata Brastagi, klik itu keluar. Iya Bu, dengan senang hati kalau Ibu kemari. Kami bisa bawa jalan-jalan. Iya, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu tawarannya. Ya, terima kasih Ibu Ina. Jadi gitu. Ya, terima kasih Ibu moderator. Silakan Bapak Ibu bertanya lagi. Ada yang ingin bertanya? Pak Irwansyah, silakan. Bapak yang sering melakukan penelitian pengabdian, yang mudah-mudah dulu kita tanya dia Bu ya. Tadi usia bahagia udah, sekarang jam usia. Bu Hotma, ini sudah lebih jam 3, apa Zoom-nya nggak akan digunakan oleh kelompok yang lain? Ya. Oh iya Bu. Jadi kita sambung Bu Hotma, lagi. waktu kita kayaknya di jadwal 14.30 Bu. Mohon dicek. Iya. Oh, iya, kalau di jadwal. Kami ada lagi Zoom yang lain. Ya maksudnya kalau ada lagi pertanyaan boleh, atau besok kita sambung lagi ya Bapak Ibu. Besok kita ketemu jam 1 lagi Allah. Jam 1 ya Bapak Ibu. Ya, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bapak Ibu. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Yes, semangat. Ya, Bu Hotma difoto lagi Bu, supaya udah standby semua di Zoom meeting. Ini yang nggak kena foto tadi ini. Bukan kan baru standby semua fotonya kayaknya Bapak Ibu ini. Oke, biar kita keluar. Ya. Biasanya belum kena foto yang minta itu. Tadi saya udah fotonya. Saya udah foto. Ya. Itu sudah difoto lagi Bu Hotma. Dihitung lagi aja Bu, dihitung fotonya Bu. Itu Bu Juliana aja baru muncul. Sudah Bu, saya sengaja foto Bapak Ibu ini yang candid Bu.
Udah supaya semangat berbicara, Bu Hon. Supaya serentak, Bu, seragam, Bu. Makanya dihitung fotonya, Bu. Dan permintaan itu, Bu. Lama kali sudahnya nih sekarang. Sudah, Bu. Sudah saya foto. Enggak pakai. Kok nggak terasa, Bu? Gitu. Ya. Biasanya dihitung, Bu Hotma. Ini luar biasa, Bu. Enggak, Bu Hotma sengaja itu. Biar nampak aslinya. Biar kita Mana panitianya? Biar kita tampil apa adanya ya, Pak. Iya. Betul, Bu, betul. Biar apa adanya. Jadi Pak Ridwan pun nggak sempat menyembunyikan botaknya. Ya ampun. Udah bisa keluar, Ibu panitia. Kami Bapak, Ibu, ada terima kasih banyak atas kesempatannya hari ini. Tetap semangat. Sampai jumpa besok ya Bapak Ibu ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bu Nurul. Besok kita ketemu lagi Bu Nurul. Terima kasih kembali. Yang sama ya. Mari Bapak Ibu, selamat sore. Selamat bertemu kembali besok Bapak Ibu. Ya, Bu. Dulu ya. Terima kasih Bu Nurul. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, selamat sore Bapak Ibu. Salam sehat semuanya untuk kita. Sore. Sore Bu Hotma. Bu Nurul izin ya Bu. Nah, saya juga izin ya Bapak Ibu. Mari. Sampai jumpa besok. Oke, Bapak Ibu jangan lupa isi absennya ya. Sudah saya isi dari 1 jam lalu ya Bapak Ibu. Sebelum kita tutup ya. Kalau sudah tutup tidak bisa lagi isi absennya Bapak Ibu karena tidak saya masukkan ke grup WA. Kalau dua kali isi kemana itu ya? Batal ya? Kalau 2 kali isi 2 sertifikat Bapak, Pak. Oh iya. Nanti bisa Bapak agunkan, Pak. Karena umur bahagia ini tadi udah kuisi atau belum pikiran begitu? Ya ampun, nampak kali bukan lagi umur bahagia itu Pak, umur ujur. Ini tadi ada yang minta saya share lagi absennya sebelum kita tutup ya Bapak Ibu karena ada yang memakai. Iya Bu, ya. Kami pakai Zoom ini juga Bu. Iya, saya tunggu 5 menit ya Bapak Ibu biar kita keluar ya. Ya Bu. Kita keluar dulu nanti orang Bapak Ibu masuk lagi untuk menggunakan Zoom ini. Ya. Bu Hotma, yang tadi pagi Bu, yang tadi pagi itu Zoom-nya itu formulir apa ya Bu ya? Sistem ya? Ya mungkin Pak, karena yang buat itu ketua panitia Pak. Oh itu pembagian apa itu Bu? Jadwal lagi ya Bu ya dibagikan di situ ya? Oh iya, kemarin jadwal kita untuk Oktober udah di-share Pak Daliani ke data share Pak. Oh gitu, oke. Kemarin karena ada perubahan kan, yang kemarin kan sudah di-share. Ada perubahan jam, jadi kemarin kami sudah men-share lagi ke data share untuk jadwal Oktober ini. Jadi 1 minggu ke depan ini kita ada 2 double, yang pagi sama yang sore. Kalau yang pagi tadi 5 hari, kalau Ibu tadi ini Bu Nurul selama 10 hari ke depan. Oh berarti itu yang dibagikan di link tadi pagi ya Bu ya, di atas itu warna biru itu sama bahan-bahan yang ini ya, yang kemarin-kemarin ya. Ya. Boleh dilihat ya Bu, ya Pak. Oke Bu ya. Nanti kalau fotonya nanti kalau bisa Ibu sharing di grup data sharing, di sharing aja Bu ya. Oke Pak. Oke Bu. Oke. Ya, makasih Bu Hotma. Saya tutup ya Bapak Ibu ya. Oh, ini ya, Bu Hotma ini sudah selesai ya karena UKIP mau pakai Zoom. Udah ya. Udah selesai. Kami keluar dulu ya Bu Rita. Ya, kami keluar dulu ya. Pamit Bu Hotma ya, pamit. Oke Pak, terima kasih Pak. Iya, makasih Bu.